Sobat Belajar, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Selamat datang teman-teman di ruang belajar Study for Long Time. Dan selamat menikmati video interaktif berikut ini. Manfaat non-material dari konsumsi. Tujuan utama konsumsi adalah untuk menjamin kelangsungan hidup fisik, tetapi di dalam masyarakat di mana kebutuhan ini terpenuhi karena sebagian besar penduduk tidak dapat menciptakan kepuasan kebutuhan biologis. Selain memenuhi kebutuhan fisik, pembelian produk konsumsi menghasilkan kebutuhan yang tidak material. Barang-barang memenuhi fungsi komunikatif, mereka adalah pesan yang ditujukan baik kepada konsumen itu sendiri maupun sesama warga mereka. Komunikasi yang mapan dapat berupa ekspresif atau regulatif. Penggunaan produk juga merupakan suatu tanda pembeda dari kelompok lain. Pada saat yang sama, produk memperkuat identitas seseorang. Selanjutnya dapat dilihat perbedaan belanja secara impulsif dan belanja secara terkontrol pada tabel berikut. Kalau misalnya mobilitas di sini, kalau belanja impulsif itu terutama tertarik pada gambar. Kalau misalnya belanja secara terkontrol itu terutama terhadap bahasa. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja secara impulsif itu dia biasanya pendek. Sedangkan kalau yang terkontrol itu pasti panjang. Kemudian masukkan informasi dari perspektif konsumen. Itu tuh yang impulsif itu biasanya lebih sedikit daripada yang terkontrol. Terkontrol pasti akan lebih tinggi. Kemudian ada asupan informasi. Kalau misalnya yang impulsif ini pasif, kalau misalnya terkontrol itu aktif. Kemudian faktor biaya. Kalau faktor biaya sendiri yang impulsif itu pasti tinggi dan sedangkan yang terkontrol itu pasti sedikit. Selanjutnya materi yang kedua itu tentang publisitas. Publisitas itu sendiri memiliki definisi sebagai upaya untuk mempengaruhi opini dan sikap dengan menggunakan media yang canggih seperti media iklan. Biasanya istilah publisitas mengacu pada penjualan di pasar, tetapi juga digunakan untuk mempengaruhi orang-orang di bidang lain. Adapun fungsi publisitas, yang pertama itu sebagai hobi dan hiburan, yang kedua sebagai pengalaman emosional konsumsi, yang ketiga sebagai norma dan pola sikap konsumsi, dan yang terakhir sebagai informasi mengenai keputusan pembelian. Adapun strategi publisitas, ini yang pertama itu mempengaruhi orang dengan gambar, kata dan ruang, menanam pengalaman dengan aroma, yang ketiga ada penempatan produk, dan yang terakhir ada tekanan untuk membeli diberikan dengan penawaran produk dengan harga rendah dengan waktu yang singkat. Kemudian materi yang ketiga ada tidak memenuhi kebutuhan. Di sini ada belanja mania sebagai masalah psikososiologis dan sosial ekonomi. Belanja mania setara dengan hilangnya kendali yang dialami sebagai pembubaran diri yang menakutkan. Pada awalnya ada kebutuhan yang tidak puas yang menyebabkan frustasi dan puas dengan kompensasi. Ciri khas yang dinamakan serangan belanja mania adalah memakai uang memainkan peran important. Kepemilikan uang mewakili kepemilikan peluang yang belum terrealisasikan. Kemudian ciri belanja mania ini ada dorongan yang tertahankan untuk membeli barang, jadi tuh nggak tertahankan tuh. Kemudian dorongan tak tertahankan untuk belanja demi belanja. Kemudian ada ketergantungan dan yang terakhir itu ada penggunaan produk. Selanjutnya ada hutang dan uang berat. Solusi bagi konsumen itu yang pertama ada bantuan emosional, bantuan material, konseling debitur, dan bantuan untuk debitur. Selanjutnya ada materi tentang mencukupi kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan harus bisa menentukan terlebih dahulu kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dan sekiranya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan sampai kita membeli barang yang pada akhirnya gak bakal digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.